Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar. Saya dari kelas 12 hasil TA yang memiliki SMA reguler atau SMA IPS. Akan menjelaskan tentang teks prosedur makalah eksplanasi. Maaf salah ngomong barusan ya. Eksplanasi yang berjudul banjir. Baik, langsung saja kita kepada pendahuluan. Latar belakang teks eksplanasi sering dipakai dalam karya ilmiah untuk menjelaskan proses terciptanya suatu acara alamiah. Tujuan karena eksplanasi adalah untuk mengaruh atau menjelaskan sekaligus proses dari suatu gejala atau fenomena alam maupun sosial. Contoh tulisan tentang banjir, tentang dampak dari global warming, tentang proses meteorisnya Gunung Merapi dan lainnya. Dan langsung saja ke rumusan. Adapun rumusan masalah di sini yang kedua, beberapa rumusan masalah yang terjadi pedoman dalam makalah yaitu adalah makalah yang berjudul teks eksplanasi banjir. Tinjauan dari struktur teks dan keindahan kebahasaan adalah sebagai berikut. Apa pengertian dari teks eksplanasi? Sebutkan dan jelaskan struktur teks eksplanasi. 3. Apa ciri-ciri dari teks eksplanasi? 4. Sebutkan dan jelaskan kaidah kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi. Menjelaskan teks eksplanasi banjir. Manfaat penulisan. Adapun manfaat dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengertian dari teks eksplanasi, untuk mengetahui struktur teks eksplanasi, untuk mengetahui ciri-ciri dari teks eksplanasi. 4. Untuk mengetahui kaidah kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi. Dan terakhir, untuk dapat menjelaskan teks eksplanasi banjir. Tujuan penulis di sini adalah adapun tujuan untuk menulis makalah ini ialah menambah wawasan mengenai suatu hal yang bersifat ilmiah, menambah wawasan mengetahui proses terjadinya suatu fenomena, menambah ilmu, dan mewujudkan generasi pemuda yang cerdas secara intelektual. Ya, langsung saja kita pembahasan. Yang pertama, teks eksplanasi adalah teks yang berjudul untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam maupun fenomena sosial. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa, sehingga dalam struktur teks eksplanasi tersebut banyak pernyataan sebab akibat. Struktur teks eksplanasi, struktur yang terdapat dalam suatu teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu tersusun dari pertanyaan umum adalah teks eksplanasi. Pertanyaan umum dapat juga disebut sebagai bagian pembuka dari suatu teks. Bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran awal dari fenomena yang diceritakan. Lewat teks eksplanasi, gambaran yang dimaksud umumnya memberikan definisi atau penjelasan tentang fenomena yang hendak dibahas. Bahasanya harus bersifat ringkas, jelas, dan menarik agar dapat menarik nikmat pembaca untuk membaca teks sampai tuntas. Begitulah kira-kira. Urutan sebab akibat. Ini nih urutan sebab akibat nih. Bagian ini adalah isi dari teks eksplanasi yang membuat secara mendetail tentang proses keberadaan atau sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Apalah tentang banjir lah, itulah sebuah fenomena gempa bumi, ada apa gitu, Gunung Merapi meletus. Lanjut,
Jadi bagian ini bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan bagaimana, seperti yang di atas barusan, yang menjelaskan dapat memberikan jawaban tentang proses terjadinya fenomena tersebut. Nah, kemudian kita fenomena banjir ya, nantilah kita akan jelaskan. Nah, yang ketiga itu penutup. Ini bagian-bagian struktur ya. Nah, penutup itu bagian penutup dalam teks eksplanasi berbentuk inspirasi yang bersisi bertanya, tanggapan atau kesimpulan tentang topik atau proses dari fenomena yang diceritakan. Namun bagian ini bersifat opsional atau pilihan, artinya bukan menjadi suatu keharusan untuk dimasukkan dalam uraian teks eksplanasi. Nah, adapun ciri-ciri di sini itu kan barusan struktur. Nah, ini sekarang ciri-cirinya. Ciri-ciri teks eksplanasi, suatu teks dapat dikatakan sebuah teks eksplanasi jika memiliki ciri-ciri seperti berikut. Nah, apa tuh? Nah, ciri-cirinya itu adalah 4. Ada 4 nih. Ya, nah nanti kasih tahu nih. 1. Memuat informasi atau informasi fakta, bukannya mistis, bukannya isu gitulah. Harus fakta dengan apa yang terjadi. Dan nomor 2, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Nah, ya kan kalau fikti kan itu bukanlah harus apa dibuat-buat. Nah, ini kan harus nyata nih. Ini betul. 3. Bersifat informatif dan tidak berusaha mengetahui pembaca untuk mempercayainya. Hal ini dibahas di dalam teks. Nah, yang nomor 4 ya, ini yang terakhir nih. Memiliki atau menggunakan sekuensi markers seperti pertama, kedua, ketiga, terus atau pertama, berikutnya, terakhir. Nah, ini nih kaidahnya. Ini kaidah bisa disimak nih buat kalian semua. Kaidah kebahasaan nih. Kohensi ini adalah hubungan antar bagian dalam teks yang diandaikan pengguna unsur bahasa. Unsur kohensi terbagi atas 2 macam, yaitu unsur leksikal dan unsur gramatikal. Variasi koleksi gramatikal nomor 1. Koleksi gramatikal merupakan piranti atau pendapatan lingkungan yang dilibatkan pengguna unsur-unsur kaidah bahasa terdiri. Dan nomor 2, koleksi leksikal adalah kepanduan untuk sebagai kata dengan kata. Nah, ini konjungsi ini ada 2 jenis konjungsi, yaitu konjungsi eksternal dan konjungsi internal. Sedangkan konjungsi merupakan konjungsi yang menghubungkan 2 peristiwa. Nah, yang konjungsi internal merupakan konjungsi yang menghubungkan angkuran atau ident yang terdapat di antara 2 kelas samping atau 2 kelompok kasus. Nah, yang frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat potensi. Di dalam kurung tidak ada berkedudukan sebagai pendekat. Nah, ini nih langsung ke banjirnya ini. Banjir termasuk adalah satu gejala dalam yang mengetahui keindahan manusia dan dapat menimbangkan keruasan. Dalam pengertian sederhana, banjir adalah luapan air dalam jumlah besar yang menerjang dan memadati suatu daerah. Peristiwa meluapnya air tersebut masuk ke kawasan pemukiman yang dihuni manusia akibat sungai tidak mampu lagi menampungnya. Suatu daerah disebut banjir jika air dalam jumlah banyak menutupi sebagian. Nah, seperti bagian tuh jalan apa gitu ya kan, sebagian apalah ya. Banjir tuh bisa membuat kita tuh gimana ya, meresahkan. Kadang kita
tempat kita kena banjir ya apa gitu nah segitulah kalau banjir. Nah cukup sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.